Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Walaqad karramna, lan teman-teman mulyakna sapa ingsun Allah, atau memberi kehormatan, memberi anugerah kehormatan. Faddolna tegese ngutamano ingsun Allah Bani Adama ing anak turune Nabi Adam, tak kei kehormatan bil ilmi kelawan pengetahuan, kelawan ilmu, tai pengetahuan, wanut kilan isane omongan dialek, wa'tidalil khalqi lan keseimbangane bentuk, wa'tidalil khalqi lan keseimbangane kejadian atau bentuke, wa ghairi dzalika lan saliyane mengkono-mengkono ilmu lan nutku. Wa minhu lan iku setengah saking takrim bentuk kehormatane Bani Adam. Taharatuhum utawi sucine Bani Adam, suci badal mauti sause mati, mboten dianggep bathang maksudnya. Wa hamalnahum fil barri, wa hamalna lan muat sapa ingsun, sedaya kei tumpangan sapa ingsun hum ing Bani Adam fil barri ing dalam daratan, tak tumpakno alat dawabi ing atase pira-pira dabah, pira-pira kewan, wal bakhri lan numpang ning segara alas suburi ing atase pira-pira kapal te prau. Wa razaqna lan maringi rezeki ingsun hum ing Bani Adam minat thayyibati saking pira-pira barang sing apik, sing positif, sing thayyib. Wa faddalna lan mutamano ingsun hum ing Bani Adam ala kasirin ngalahno ning gone kelompok akeh, mimman bayane saking apa wae kholakna kang nyiptakno sapa ingsun. Kalbaha ini kaya pira-pira rumangkang, pira-pira kewan, wal wuhusi lan pira-pira kewan sing galak, sing liar. Ingsun ngutamakno Bani Adam tafdilan kelawan utama tenan. Faman mongko teman tengene lafat man kholakna, mimman kholakna iku di makna mimah. Aw ala babiha utawa ing atase babe man. Watas malu lan mengku apa man al malaikat ing malaikat. Wal muradu te perkara kang den kersakno iku tafdilul jinsi, ku ngutamakno jenise manusa, ngalahno jenise malaikat, mboten berbanding individu mboten. Wal ilzamu lan ora dadi konsekuensi, ora dadi keharus rotihi apa mulyane sebagian individune manusa. Idhum katib afdhalul wa utama minal basari dibanding manusa ghairil anbiya kang ora nabi. Uskur ilinga sira Muhammad yaumanatu ing dalem dinane ngundang sapa ingsun kula unasin ing saben-saben manusa. Tak undang di imamihim kelawan imame pemimpine kula unasin. Nabiyihim tegese nabine kula unasin. Fa yuqalu maka den ucapno apa ngene, ya ummata fulanin, he ummate fulan. Au bi kita bi a'malihim utawa tak celuk kelawan catatan ngamal-ngamale anas. Fayuqalu maka den ucapno apa ngene, ya sahibal khairi, he wong sing duweni kaapian, sahibas syarri, he wong sing duweni keelekan. Wa huwa utawi ikilah yaum iku yaumul kiamat, dina kiamat. Faman mongko te sapane wong uti aku den paringi sapa man minhum saking nas kitabahu ing catatane man. Biyaminihi kelawan tangan tengene man. Wa hum teman kasuada ukira-kira sing bejo. Ulul basairi tur kang duweni pira-pira mata hati, duwe basirah dunya ing dalam dunya. Faulai kamangka te mengkono-mengkono man ya qauna iku maca sapa man kitabahum ing kitabe man. Wala izlamuna ora den ngani kaya sapa man yung sunat kese ora den ngani kaya sapa man min amalihim sanging pira-pira ngamale man. Fatilan kelawan sithik banget. Ekot drokos rotin nawat. Sak kadar kulit arine biji kurma iki kono nak manani kulit ari te kulit ari.
Waman tisapane wong kana ana sapa man fi hadi ing dalam ikilah donya fi dunya tikse ing dalam donya iku ama iku picek. Picek utawa ora roh anil haqi sanging barang hak. Wong sing zaman ning donya picek bahwa mengko teman fil akhirat ing dalam akhirat iku ama iku wis picek. Antori kotin najati sanging dalan keselamatan wa qiraatil Qur'an lan maca Qur'an. Wa adallu lan luwih sesat apane sabilan apane dalane utawa arahe. Adu tegese luwe adu apane torikon apane dalane adu saking hak. Wa nazala fi saqifin wa qad sa'aluhu ayu harrima wadi wa alahu alaih. Niki sakotia iki kula terangno nggih. Bismillahirrahmanirrahim niki teng ayat wa laqad karramna napa bani adam. Wa laqad karramna bani adam. Ngendikane pangeran nani rujuke teng pangeran nggih. Niki kaidah punipun nggih. Nah niki rujuke teng Allah Subhanahu wa taala. Niki penting kula aturaken nggih. Nah rujuke Allah Subhanahu wa taala. Artinya makna kehormatan adalah makna menurut versinya Allah nggih. Karena istilahku mulyakno bani napa? Adam. Aku Allah mulyakno bani Adam, sehingga niki sitok-sitok nggih ben sampean ngerti. Rukun isnad teng mriki sing sebagai musnad ilah Allah. Berarti mulyane bani Adam niku mulya sing cara Allah. Terus mulya cara Allah nu sepundi? Nggih mulya cara Allah nu napa? Sepundi. Karena ada kemuliaan menurut manusia, misalnya wong sugih, presiden, menteri, orang kaya. Juga ana mulya cara ukurane sinten Allah Subhanahu wa taala. Nah ini rujuke teng Allah. Ini kalau terangaken. Ngendikane Allah taala Bani Adam iku tak mulyakno. Lan Bani Adam tak kei kesempatan iso memperdayakan nggih kendaraan baik yang darat maupun kendaraan apa? Laut. Dan mereka saya beri rezeki minat thayyibat, sesuatu yang positif. Misalnya bergizi baik, halal, terus punya dampak positif, namanya apa? Thayyibat misalnya. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna apa? Tafdil. Terus Bani Adam niku kemuliaannya di atas rata-rata makhluk yang lain. Ayat ini menjadikan ideologi besar dunia. Jadi rumah tenan iki ben sampean ketemu pangeran selamat. Pancen angel Mas ngaji niku niate kudu golek selamat ning Allah Subhanahu wa taala. Kula terangaken nggih. Niki kula tanggung jawab ning ngarepe Allah ning ngarepe sampean ku gampang ora ono. Ini tanggung jawab ning ngarepe pangeran. Mulyane Bani Adam itu berdasar hukum yang dirancang atau yang didesain atau yang ditentukan Allah. Bukan mulya dengan rancangan hukum yang diciptakan Allah manusia. Nah sama tangkel, maksudnya seperti Gus, maksudnya ngeten. Kita hidup misalnya di zaman jahiliyah. Anak putri dari awal dianggap beban ekonomi, sehingga punya tradisi nanti anak wedok dipendem urip-urip karena dianggap problem secara sosial, secara ekonomi. Di Cina karena ledakan penduduk sudah menjadi problem nasional, setiap kelahiran dianggap problem. Lagi lahir sudah dianggap berapa? Problem. Sehingga di Cina ada undang-undang wajib anak satu. Indonesia dulu juga sama, tapi lewat KB. Mas indah satu tapi pinter dua. Romolannya rata-rata kiai ku tentang KB. Niki kula cerita, artinya anak tiap lahir cara Allah nggawa kehormatan. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Itu dari segi hukum agama. Kemudian menurut hukum rasional terserah masing-masing. Dalam negara yang penduduknya kecil disuruh produksi anak seaki-aki untuk memperpadat penduduk, misalnya daerah transmigrasi. Tapi untuk daerah yang dianggap ledakan penduduk problem, setiap kelahiran dianggap apa? Problem. Terus manusia menciptakan ukuran-ukurannya sendiri, ya? Menciptakan ukuran-ukurannya apa? Sendiri. Begitu juga ideologi dunia menciptakan ukuran-ukurannya sendiri. Nah, cara ideologi Kristen
anak lahir itu membawa dosa, sehingga punya utang jasa sama Yesus, karena Yesus yang menebus apa? Dosa. Tapi kalau kita ideologi Islam, buat anak gendo, buat anak bajingan, lagi lahir precet, tetap yuladu alal fitrah, dia tetap anak yang apa? Suci. Ini sampean perhatikan. Nah, sejauh mana manusia itu masih melihat anak bayi ini sebagai aset agama atau aset ekonomi atau problem ekonomi atau aset sosial atau problem sosial. Ini mulanya bener ya, fasodaqallahu lazim ketika Allah ngendikan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Pada akhirnya manusia itu nanti hijab. Kena hijab ngeten ya. Contohnya ini paling pentingnya ngaji ngawak kula. Misalnya kula nu seneng Quran. Seneng maca tasbih, seneng ngaji, seneng mulang. Sehingga dua anak pertama itu seneng, aku mesti mati. Nak mati kudu ana sing terusno agama. Anak-anakku lanang iso terusno agama. Senenge ra karuan, ya bandingane aku. Ini pentingnya cuci otak. Paham ya? Nak wong kedonyan ki ngoten. Duwe seleb, duwe gudang, duwe sawah, duwe tegal. Boleh ora duwe anak utawa anak wedok-wedok. Ini nak mantuku. Bareng precet lanang seneng rakuan, ora kelyo. Keli debek nilai-nilai dunia. Ya, saya ingin kena utek wong wedok-wedok sing trafficking. Wah, iki bayi apik larang irgane nggih. Tenggene Pulau Kucing perbatasan Malaysia Kalimantan Pak wonten trafficking perdagangan anak. Bayi lahir dianggap aset ekonomi. Nah, gak pincang, gak picek, wah larang. Makanya sekarang kriminal terbesar di Jakarta, di Kucing itu bukan kriminal prostitusi, kriminal wong nakal produksi anak. Engko anak di napa? Gitu. Iya iki sing aramno wartawan ora pati setuju. Wartawan pancen dosa penggane ngrasani wong. Tapi hikmahnya yo gede. Umpama ora ono wartawan, berita-berita ngono itu tidak diekspos secara nasional. Karena yang punya sigi, yang punya lusur, yang punya sidik itu hanya wartawan. Dan itu bantu kepolisian sekali untuk menangkap nopo trafficking itu, pelaku-pelaku penjualan nopo anak itu. Nah, ketika sudut pandang terhadap anak itu beda-beda sesuai pemahaman orang. Kalau orang agama dianggap aset agama, gini penerus agama. Kalau orang kaya dianggap penerus dinasti kekayaan. Kalau trafficking dianggap aset ekonomi. Berarti PR ulama atau PR kiai adalah bagaimana masyarakat bisa memandang anak secara positif, yaitu dianggap sebagai aset apa? Agama. Kalau sampai kiai-kiai itu gagal mendesain atau gagal memandu masyarakat supaya berpikir positif terhadap anak, maka nanti kegagalan akan terus jalan. Karena nanti orang melihat anak sesuai desain, sesuai jalan otaknya masing-masing. Kalau nanti delok teng TV, kalau kan sering penelitian, selain delok teng TV sering penelitian. Direktur anak jalanan teng Jogja nu kanca akrab kula. Teng rumah singgah. Itu problemnya itu memang begitu. Orang-orang nakal di Jakarta itu sekarang itu lebih seneng produksi anak. Wong nakal sing produktif, sing tukang bayi. Niku dibuahi secara nakal juga. Kemudian nanti anaknya nopo? Dijual. Belum nanti di Kucing, di perbatasan Malaysia dengan Budi Kalimantan Barat. Itu ngeri betul. Sementara kita masih berkutat, itu tidak bisa. Mengenai Kanjeng Nabi dalam banyak hadis ngendikan angkihul waludal wadud fa inni mubahin bikumul umam. Gak apa-apa kowe golek bojo sing tukang manah. Asal anak iku dadekno banggaku. Iso mbok hitung tuh, misalnya anak 10 kere kabeh busung lapar banggane ning ndi. Jadi aja jumlah ketok, tapi yang melahirkan apa kebanggaan. Oh, kadang-kadang macane hadis ora bar, penting anake akeh. Terusane hadis iku sing ono banggane fa inni mubahin bikumul umam. Mboten iki kula cerita strategi politik ben sampean paham. Kemudian masalah KB. Nggih, rata kiai setuju. Saya sendiri secara pribadi setuju kalau dengan arti KB itu membuat kualitas napa hidup yang lebih napa baik. Tapi yang menjadi masalah itu kan begini misalnya nih.
Ben sampean ngrasa dosa, nak melarat teman-teman ben ngrasa napa? Dosa. Misalnya kalau Cina yang kaya, itu kelangsungan kekayaannya bisa langgeng gara-gara mereka punya anak yang potensial meneruskan apa? Kekayaan. Karena mereka hidup secara tertib, duit tabungan, anaknya lagi lahir di asuransikno. Jika lagi lahir di tabungan 1 miliar, enggak pas tuwek 10 miliar, sehingga pas ABG puber langsung jadi bos. Dan Cina ini misalnya juga anak telu. Kue sing kiai musola langgar penceng ya dia anak telu. Anak lahir hamilnya harus diutangan. Lahir ya ngambil duit utangan. Ini tidak fair saja. Kemudian cara pendidikan ya pakai duit utang. Bagaimana Anda bisa membayangkan anak telu iki sing anak imam musola berkompetisi dengan dari lahir harus duit asuransi. Kue ini sinau tenang nanti jadi pakar ekonomi. Anak yang ini kan bisa saja karena radhi duit kan milih jalan pintas dukun. Bagaimana Anda bisa berharap kompetisi ini seimbang? Paham ya? Kompetisi ini apa? Seimbang. Lu kalau ngomong boten nuruti nafsu boten. Ini masalah kita, masalah sosial kita. Sehingga kalau kita sudah berani jadi kiai harus berani membentuk zuriatan thayyibah. Zuriatan thayyibah itu dimulai dari strategi yang rasional, yang masuk akal. Sebab itu agama mewajibkan orang itu punya tirkah. Lan iki perlu dingerteni santri-santri. Saake Quran, aku ora ndek warisan saake napa Quran. Quran wis kangelan nerangno detail carane bagi tirkah. Yusikum wa fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain fa in kunna nisaan fawqasnataini falahunna sulusa matarok wa ingkarat wahidatan falahan nisab wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sudusu mimma antaraka ingkana lahu wah pokoke Quran bakas warisan nganti bulet tirkah ngene lho jong nek anak wedok sitok untuk separuh nah anak luwih sakmene untuk 2/3 diwarai carane babi jebule dibagi ra ono paham ya saiki Qur'ane napa mboten sakit paling melanggar iki malah santri ngaji ning pondok ngaji faro tapi ra iso dipraktekno wong ora ono sing dibagi. Lah lha opo direwangi ana gawe aslul masalah, ana raut, ana aul, ana damil fu, ana sulus bak. Jebule gledek ra ono sing dibagi. Sebab itu ayat di surat Nisa itu nanti diteruskan termasuk ada aturan umum dari Quran wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya orang-orang yang beriman itu berpikir ke depan bagaimana jangan sampai punya anak turunan sing di'afan yang lemah. Bagaimana Anda bisa ngurus agama sementara sing anak Cina duwe asuransi tabungan sing anak telu ora jelas jaminane ngitoni duit utangan kelahiran nganggo duit utangan. Lho tekan beranjak puber dititipno wong. Wis mbok kon apa terserah pokoke anak kula saged mangan. Ya ini makdir. Tapi kita sebagai mustahid ini harus dirubah, pola hidup begini itu bisa dirubah. Kula gak ada resep dalam ini, gak ada resep. Kula pernah seminar di Jogja itu punya satu resep begini. Allah itu punya sunnah, di mana orang yang punya tabungan tentu lebih baik daripada yang tidak punya tabungan. Dan Allah juga punya sunnah bahwa barang halal itu juga berbunga kayak barang haram. Kalau pemikir modern kan janggal, bagaimana mungkin Pak Baha uang halal bisa berkembang biak kayak uang haram? Kalau uang haram kan deposito nanti ada bunganya, sehingga uang mudah tumbuh. Bagaimana Anda meyakini dengan model halal bisa tumbuh? Jawab saya gampang, Allah punya sunnah barang halal pun bisa tumbuh. Saya ini misalnya ya, ini bedean gitu. Cina anak lahir precat misalnya di deposito ono 1 miliar, 1 miliar ini akan tumbuh besar karena deposito punya Pak Kaji sing sugih di 1 miliar gitu kok ono sapi kabeh nanti tingkat pertumbuhan sapi dengan deposito malah cepat sapi podo-podo belanja 1 miliar untuk sapi biro-biro paham ya? Artinya kamu jangan pernah yakin kalau pertumbuhan haram itu lebih hebat dibanding pertumbuhan apa? Halal. Selama ini kita akan bodoh. Mosok Gus barang halal iso ngalahno barang haram.
Paham ya? Sama kok sing melarat itu ketemu melarat. Misalnya Cina kere duit deposito mbak 1 juta. Demi anaknya di deposito no. Bunganya 1 juta kira-kira sakulane mau 8.000 napa 800 niku. Pinten? 1.000 nggih, 1.000 nggih. Kira-kira 1.000. Kowe kak kaji utawa ora kaji petani. Duwe duit 1 juta anak mrecet tukokno pitik. Kabeh padha kabeh nggih. Kira-kira bungane duit 1 juta ning deposito ambek perkembangan pitik iku kira-kira banter putih. Banter pitik. Lah umat Islam itu bodoh. Artinya sebetulnya kita punya jalan keluar secara halal itu apa? Lho kula nu sering diundang pakar-pakar seminar tapi tidak seminar terbuka, mau khusus pakar. Kula pancen mboten nate kula teko teng seminar terbuka. Nerangno jolo-jolo malah ora paham-paham. Dari kula nu sering diundang misalnya bareng profesor, jadi podo tak waras sih, maksudnya ini buatan repot, cara gawe rumus buatan apa? Buatan repot. Kalau mesti teko nak diundang ngoten karena jelas, ya paling orang 6, orang 8 tidak lebih. Gue yang pinter banyak yang angel, maksudnya itu banyak. Udah wong pinter yang waras, yang tidak terkontaminasi. Ini peringatan bagi jamaah yang ngaji di sini bahwa Allah punya sunnah. Bahwa kehalalan itu bisa tidak kalah dengan haraman. Kita kadang cara berpikir kan diskriminatif, misalnya selama ini bank-bank konvensional lebih canggih ketimbang bank syariat, apalagi ada tudingan bahwa bank syariat ya ada beda jauh dengan bank konvensional. Kita cara membandingkan mesti bank dengan bank, itu bodoh. Perbandingan apa? Mestinya cara bandingkan kita ada usah bank dengan bank. Paham ya? Wong deposito ono 1 miliar ning bank yo mana, ditukokno sapi 1 miliar buat ternak gen apa mana, dan itu tidak kalah tingkat produktivitasnya, tidak nopo. Mana bakdo ngaji ini sampean mikir tenan teng anak saake anak wong dolim iso kompetisi secara sehat mergo wong tuane mikir tenan anak lho anak santri saenake dhewe ning rumah iki kadang malah kelahiran anak loro cek kumpul mertua piye oleh didik agama. Lho kalau nanti melarat lho, saya sama jangan kira kalau saya tidak pernah saya pernah melarat. Tapi kalau riyen ndonga teng pengiran ya Allah, saya tidak bisa, tidak boleh menterlankan anak. Wah, agar mau ayat Faro itu isin ke pengiran. Gunanya apa? Nah, ayat Faro, nak mati bludas, bludas malah sing ngelepas jenazah mesti nak wonten hak adami dihubungi keluarga. Ora duwe tirkah dadi hak napa? Ada. Mati ra sopan. Mati buatan apa? Sopan. Padahal bayangannya Quran mati udah tirkah, anak tirkah dibagi. Sampai Nabi ngetikan idza mata ibnu adam ing qata amalu ilamin salasin dimulai sodakotin jariyatin. Tapi nek ora sodakotin jariyatin, ya mata tenan ora ana ilamin salasin, ora ana sodakotin mata beneran. Padahal jelas-jelas nih hadis ilah dimulai ilah min salasin apa? Pertama apa? Sodakotin jariyatin. Jadi kayak menak mati kepingin orang ingkoto amaluhu kepingin orang putus kudu dimulai dua sodakotin jariyatin. Aw ilmin yang tafa'ubi malah orang wong alim ya ora. Paham ya? Awaladin solikin nak ora duwe sedekah jariyah angel. Wong mulai lahir wis utangan engko ngaji dititipno wong. Misale mondok ada buat titipno wong iku, nah tepakan kiai ini kedonya perangan wedhus terus. Paham ya? Ini harus dipikir, umat Islam cara berkompetisi itu tidak sehat. Orang-orang zalim punya ketertiban yang luar biasa, sementara wong soleh duwe amburadul sing luar biasa. Lho bapak kula nurin kula paling kula kenang saking bapak kula setunggal sering ngendikan iku. Kejahatan yang tertib itu akan lebih unggul timbang kesalehan yang tidak tertib. Lho coba sekarang sampean lihat. Pengedaran narkoba itu di-manage secara tertib mulai kelas nasional sampai kelas lorong-lorong gelap. Sementara pengedaran kebaikan tidak di-manage secara tertib. Ngaji sak beri dakwah yang ngenteni ana sing ngundang. Dakwah kok ngenteni diundang wong. Nah, ana sing ngundang nggih mboten purun apa? Dakwah. Bareng ana jamaah tabligh gak trimo. Mergo ora kelompoke dhewe. Lu apa-apaan. Ya kalau marah ini biar jadi peringatan. Jadi Islam cara memandang zuriyah itu luar biasa. Cara memandang apa? Zuriyah.
Sampai nabi-nabi mesti dongane Robbi habli min ladunka dzurriyyatan apa? Thayyibatan. Dan itu dimulai dari punya aset. Aset ekonomi. Ini bukan berarti kita kedonyan boten, umpamanya dari awal wajah itu mesti melibatkan di amwalikum, harus ada unsur malnya. Mal ini kemudian setelah menjadi tirkah ke anak kita menjadi aset perjuangan. Aset apa? Perjuangan. Mulane badhe ngaji niki adat istiadat radhe popo blas mareni mun nang ngandel kula niku mareni. Napa? Mareni. Bisa kok. Kula bolak-balik sering nggih. Itu bisa gitu tadi. Kalau Cina bisa depositokan 1 juta untuk anak yang baru lahir, kita juga bisa 1 juta untuk beli ayam. Karena ayam juga nanti akan berkembang. Wedhus guru ya akan berkembang. Mulane saya bilang para pakar-pakar itu saya bilang, mereka kadang kan begini ya, seminar tuh kadang kumpul tuh kan begini ya, bank konvensional yang pakai bunga dibandingkan dengan bank yang mengklaim apa? Syariah, sehingga sing dihitung reputasi BRI banding bank muamalat, reputasi BNI banding bank BMT. Itu perbandingan yang salah. Kita dalam beragama perbandingannya tidak harus bank versus bank, tapi halal versus haram. Paham ya? Kalau 1 miliar bisa berbunga cepat karena deposito, 1 miliar juga bisa cepat saat Anda investasikan untuk ternak sapi. Paham ya? Kira-kira sama enggak? Mungkin cepat sapi Pak lagi. Sapi, belajar sapi 1 miliar ini ngomong penggemukan tok cepat suka. Terus bandingnya paling sial, paling kecepet sitok mati, paling banter. Kalau kecepet mati podo, dan di bank juga ada resiko, kadang banknya ya bangkrut. Bank Senturi, itu kan jadi apa? Bangkrut. Ini penting kalau aturakan, karena dzurriyyah thayyibah itu penting sekali. Sebab itu Nabi Ibrahim ini rumah akan. Nabi Ibrahim ketika dakok Nabi Ismail tenggene Mekah, pertama mohone teng pangeran urusan rezeki, urusan ketahanan hidup. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi sar'in inda baitikal muharram. Terusane sebuti Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minat samarat. Ya Allah, ini anak saya letakkan di tempat yang jauh dari tanaman, jauh dari makanan. Saya tolong ya Allah supaya daerah sini daerah lintasan perdagangan, sehingga anak saya punya ketahanan hidup. Tenggene juz setunggal ki wonten teng surat Baqarah. Rabbij'al hadza baladan aminau warzuq ahlahu minas samar. Apa Nabi itu kedunya? Apa Nabi itu materialistik sehingga setiap kali donga mesti ngelibatno urusan rezeki? Karena hidup ini pasti butuh yang namanya ketahanan hidup, pasti napa? Sampai anak Julius benas sajdatan yang diwari warzuqni. Orang-orang bifirli tak, Rabbi firri warhamni wajburni, jangan apa? Warzuqni. Sing biasanya nak ngomong radhi duit oleh ngomong cokol-kolah fase warzuqni. Tapi itu menjadi satu pelajaran betapa sebuah agama, sebuah perjalanan kebaikan itu tidak bisa melepaskan yang namanya unsur ketahanan apa? Hidup. Kalau sampean tanya, bandingannya gimana Gus? Bandingannya adalah kita takut saat kebatilan lebih cepat, lebih kuat. Ojo sampai kita ngalami kok ning sinetron nih. Sing numpak Wahyu katokan cuwekak mbluwotor, supire ku mantan santri wetunan. Nak diundang pas salat digo sentak-sentak. Ya karena saiki gambarane ngoten, sing di donya Cina satpame alumni pondok. Sing di dunia ora salat satpame alumni pondok. Ya memang itu takdir ya, tapi kita bisa merubah sebetulnya dengan kompetisi yang baik. Artinya dimulai dari anak kita lahir, dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya anak lahir, aku melarat misalnya kayak pitik loro, coba pitik didol ke bapak rokokan, dari kok lucu. Bisa dimulai dari hal-hal yang mudah, nopo bisa. Kulo sering nangisi umat Islam, kulo sering diskusi ngatan dengan orang-orang yang punya perhatian pada umat Islam. Sebetulnya kehalalan itu bisa menjadi aset yang kuat, sama seperti keharaman juga menjadi aset yang apa? Kuat. Ini mau jadi titah pangeran. Kullan numiduha ulai wa ulai min atoi rabbi.
Itu ayat yang sering saya pakai saat seminar tentang kekuatan halal dan haram. Nggih, kula bandingaken nggih misale ngaten. Teng ayat itu kullan numiddu haula wa haula min ata'in apa? Rabbi. Kebaikan dan keburukan itu sama-sama punya potensi rezeki. Sama persis. Yaitu tadi, bank haram punya deposito riba, ngasil lo duit akeh. Ternak sapi halal juga menghasilkan duit akeh. Jaringan kerja juga sama. Pusat prostitusi di doli, yang ngasil lo duit akeh. Di situ ada becak ngetero hidung belang, ada taksi ngetero hidung belang. Karena 24 jam buka, ono warung mie ayam, mie rebus, soto Lamongan dan sebagainya. Paham ya? Artinya ya waron doni kono kabeh golek rezeki di tempat yang 24 jam buka. Ngasih lo duit. Jadi misalnya kono ditutup, supir taksi ya kelapaan, ojek sing mangkal ning kono ya kelapaan. Paham ya? Bakul soto gini apa? Tapi ya sama. Makamnya Sunan Ampel ya sama. Karena 24 jam ono ziarah, akhirnya taksi yo payu, sewanan bis gini apa? Payu, soto Lamongan gitu, payu, gerai tasbih kitab yo payu, sama nih gini doli gerai nopo kondom gitu nopo payu, obat kuat gitu nopo payu. Artinya sama, sebetulnya dari segi teknis sama. Kebaikan juga punya pola yang menghasilkan uang, keburukan juga punya pola yang menghasilkan apa? Uang. Loh konser musik itu ya podo ngasih lo duit panitia nih badi. Kadang pengajian sing nakal-nakal panitia nih iso badi podo, sama. Loh itu hebatnya Allah, bahwa kebaikan sebenarnya tidak pernah kalah dengan keburukan. Cuma akan menjadi ironis ketika keburukan dikemas secara manajerial baik, sementara kebaikan dikemas dengan manajerial acak-acakan. Ini yang menjadi naif, menjadi ironis. Ya gitu, kados Hawaii, Hong Kong, wisata internasional yang ngasih lo duit. Siapa sih ras sepakat nak Mekah Madinah yang ngasih lo apa? Duit. Artinya selalu kita punya bukti bahwa kebaikan juga menjadi aset apa? Ekonomi. Paham ya? Tapi kenapa kita lembek? Mas bolak-balik ya menjen ngono-ngono bebas, ngene wong apik ora bebas ya. Urusan bebas mbek napa? Enggak bebas. Kowe ternak sapi mbek turu-turu lunak kuno, iki wis ngasih lo dhuwit, mbok tinggal jamaah, mbok tinggal duha yo ngasih lo dhuwit. Padha Cina ngapa-ngap di deposito yo ngasih lo napa? Sama. Cuma ironis ketika orang-orang yang baik ini tidak berkompetisi secara kuat, sakober. Sementara kejahatan bergerak kuat. Makanya dalam sebuah hadis Nabi ngendikan, al mukminul qawiyyu khairun minal mukminid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih disenangi Allah. Sebagian riwayat khairun wa ahabbu ilallah minal mukminid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu jauh disenangi Allah ketimbang mukmin yang lemah. Maksudnya kuat dalam menghadapi kebatilan, kuat dalam berkompetisi melawan maksiat, kuat dalam berkompetisi secara visi, secara program. Timbang mukmin sing ngapa-ngop, iso mangan piro-piro, piye meneh. Urip ning donya ngenteni mati kok repot. Kowe mati ra apa-apa wis tuwa, anak lagi lahir wis ra dipopo niku. Kowe kepengen mati wayahe, anak lagi lahir wis setengah mati mergo ora dipopo ora dipikir. Mulane ini harus jadi pengalaman gitu, bahwa makanya gitu, pentingnya ngaji kalian ulama ngoten. Sebetulnya masalah agama itu tidak sederhana, gitu. Tidak sederhana. Dimulai saking zuriatan apa? Thayyibah. Dan zuriatan thayyibah selain kekuatan rohani juga dibina secara materi. Nyatanya Nabi Ibrahim piyambak saat Ismail diletakkan di Mekah, termasuk yang diminta adalah warzuqhum minas samar. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samar. Intinya termasuk yang dimohonkan Ibrahim adalah yang terkait dengan rezeki. Bon gini harus jadi pengalaman kita ya. Sebab niku Bani Adam ini menjadi terhormat kalau dia sesuai aturan Allah, yaitu halal. Dan di zaman akhir halal itu grogi dengan keharaman. Tapi grogi ini grogi yang salah sebetulnya. Lalu kalau nusani mikir, kasus masalah pilpres, masalah pilkada, pileg, pemilu legislatif, kalau mikir, sebetulnya PR-nya Kiai itu gampang. Mesti diridani pangeran itu gampang. Bikin pola pikir masyarakat itu sehat itu saja. Sampai anda harus tayin menyatakan dukung si A atau apa si B.
Kula nu angger tahajud ngrasa dosa mbek pangeran ngeten. Sistem yang tidak bisa kita tentang ning akhir zaman itu kan sistem demokrasi. Di mana satu orang satu suara. Nah, kalau sudah satu orang satu suara, maka PR kiai, PR ulama itu hanya satu, menciptakan masyarakat sing cara berpikir Islami itu saja. Karena dengan berpikir Islami, maka pilihan itu akan dijatuhkan pada calon yang lebih dekat dengan aturan Islam. Ya, saat ini ngeten, ini contoh paling gampang ya. Kalau sistem demokrasi kan satu orang satu suara. Misalnya jumlah lonte di Indonesia 50 juta, jumlah santri 20 juta, itu menang di kira-kira. Misalnya jumlah maling itu 50 juta, jumlah wong soleh 20 juta, menang partai maling. Karena sistem demokrasi suara lonte yo sitok, suara maling yo sitok, suara koruptor yo sitok, suara santri yo napa sitok. Berarti untuk kompetisi ini sebanyak mungkin kita menciptakan santri berpikir Islami, masyarakat berpikir Islami, sehingga suaranya dia akan diberikan pada calon yang Islami. Mungkin sampean iso bayangno, misalnya sampean calon DPRD Surabaya, ada sering kampanye ngeritik Doli, mesti ngomong ramilah kowe. Pokoknya ada kampanye, kalau saya menang saya tutup, mesti diceng. Ya sama. Misalnya orang calon presiden atau wakil presiden terkenal anti tahlil, wah serasido, orang roh, serasido. Mereka resiko ngadepi kaum nanti. Ada sing buat tahlil bora pokoknya rata anti tahlil. Nah sebetulnya dengan sistem demokrasi ini kan kompetisi terbuka. Sejauh mana kita menciptakan masyarakat yang cara berpikir Islami, sehingga suaranya satu ini ya diberikan untuk sesuatu yang Islam. Nah, dalam hukum Islam bukan mungkin toh demokrasi itu benar. Kalau dalam hukum Islam kan orang yang salah itu tidak punya hak pilih. Dalam hukum Islam wong nak fasik, misalnya lonte, WTS, bajingan, maling itu ora duwe hak suara. Mana ada hak suara untuk negara, ngapekno anak dhewe lu rasah. Iya toh, gitu hukum Islam wong fasik, kemana ada ngurusi wong liya, ngurusi awake dhewe mboten apa? Sah. Sehingga dari awal suaranya ini memang dihilangkan. Paham ya? Tapi dalam hukum demokrasi kan sama, kan orang nakal sama orang soleh sama-sama satu apa? Satu suara. Nah dalam hukum Islam yang fasik, ini ku jadi wali mon bukan sah, jadi wali anak itu bukan apa? Bukan sah. La ilayata li fasikin. Mulane lewat ngaji ini sampean kudu pinter-pinteran strategi. Mulane dawuh Abdul Qadir Al-Jilani, seseorang itu tidak berhak jadi tokoh agama kecuali punya 3 hal, termasuk ilmal ulama, wa hikmatal hukama, wa siyasatal muluk. Strategi ngatur kerajaan. Gitu, dawuh Abdul Qadir termasuk ulama itu harus punya siyasatal muluk, ilmal ulama, wa hikmatal hukama. Nomor 3 wa siyasatal muluk, strategi kerajaan. Jadi wow, sampean bayangkan, nah anak Cina lagi lahir di deposito 10 juta, kemudian pas puber wis duwe aset 100 juta. Uang puber di aset 100 juta, merga ini kira-kirullah itu cek iso mlaku ndangak. Mbok gawe koperasi bangkrut, gawe toko pinggir terminal cek iso ndangak. Sek anak iki iso lagi lahir wis diutang, uripe dititipno wong pas puber. Kok ndangak? Takok piye ana peluang ta ora ning Malaysia? Pabrik sing kowe kerja aku mlebu oleh ta ora? Artinya bisa kamu bayangkan kompetisinya ini terus kayak apa? Padahal anak ini yang kita adu berkompetisi dengan ini. Umpamanya ciri agama itu berkompetisi, fastabiqul khairat. Piye oleh jupuk setar? Ora wis jupuk setar? Sampai sekedar mempertahankan hidup boten sakit. Dan itu yang paling ditakutkan Rasulullah. Zurriyatan apa? Dia. Mengenai ayat ini harus populer bahwa Quran itu takut sekali ada generasi sing zurriyatan apa? Dia. Ya lewat ngaji ini sampean mungkin langsung dipenggali, terutama sing badhe kawin-kawin, sing wis kecelakaan, wis sing baleni. Kita harus, apalagi sekarang itu semuanya mudah. Karek butuh tirakat. Kalau tirakat mboten kudu sampean poso niku mboten nggih, misale sampean biasa marung boros gak boros mergo demi anaknya. Misalnya di duit 2 juta kena nggo gaya tuku HP merek utawa tuku sarung merek demi anaknya mbok investasi. Mudah, sebetulnya mudah kan. Ciri agama itu mudah, yuridu wa bikumul yusra.
Kados kula ngeten iki mun gak ada anak kali. Kula niku mboten sugih. Omah kula niku rapi tapi pirang-pirang. Mergo tak pikir-pikir sampeyan anakku melarat minimal di omah. Kula di omah 3 4. Ya ora ono sing apik, tapi akeh. Kepikiran kula anak-anakku 4 itu sitok-sitok. Jadi nak neng-nengan wis wae rasa omah kan bisa dilihat. Tapi ini penting karena bagi saya jangan sampai nanti anak saya pas latihan dakwah, latihan nyai masih berkutat urusan keluarga. Kita bukan karena materialistik atau kapitalistik buatan. Pertimbangan kita agama. Pertimbangan kita apa? Agama. Dan ini yang harus diperhatikan para santri. Pulau ngaji ini bukan main-main, saya bertanggung jawab di depan Tuhan. Sampai pentingnya omah. Kenapa saya seneng gawe omah? Ini pentingnya omah. Sahabat Ansor itu dilem Allah ora krana imane. Sing didhisikno masalah gawe omah. Itu disebut ning Quran walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Tenggene surat Hasr, surat sahabat itu dilem Allah, sahabat Ansor itu dilem Allah napa? Sahabat sing apik ku sapa? Walladzina lan wong akeh tabawwa'u kang menyediakan sahabat dara ing omah. Lagi wal iman lan iman. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman yuhibbuna man hajara ilaihim. Ini ku ceritane sahabat Bidina. Niku wonten 70 sahabat Ansor sing pas musim haji ketemu Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah timbang jenengan ning Mekah disio-sio pindah mawon teng Madinah. Apa yang dilakukan sahabat Ansor pertama kali? Yaiku nyediakno jatah omah yang nanti dihuni Rasulullah dan para sahabat muhajirin. Sampai Quran ngelem sahabat Ansor jenis tabawa'ud dar. Kuwi iso bayangno Nabi misalnya dakwah ngisor kali, ngisor jembatan. Paham? Mulane kula lewat ayat niku seneng kula gawe omah. Tapi mboten kula niati kedonyan, anggap saja itu sarana perjuangan. Jika masalah rumah selesai, paling tidak anak kita saat puber, saat beranjak dewasa, pikirannya wis dakwah. Coba ustaz-ustaz ning desa iku pikirane dakwah banter omah numpang. Kok nak rapat aja ning omahku. Nak mertamu aja jam sakmene pas ana IP-ku ana mertuaku. Waduh. Ape rapate pelaturane pirang-pirang. Lah numpang ya. Resikone wong numpang kan kakean pelaturan nggih. Nak dolan aja yamine pas iku mertuaku ning omah. Ya aja yamine pas IP-ku nyetel di TV. Ora lara. Jajal om dhewe. Gawe rapat nanti jam 2 bengi sampai subuh sing wani lara iso apa mau mae. Itu hebatnya Quran. Sebab itu sampai Madinah itu disebut Darul Hijrah, omah gitu. Mergo istilah omah itu yang dipakai Quran tabawa'ud dar wal iman. Nah kita sekarang itu lemah sekali. Kita orang soleh itu lemah sekali. Mondok tanpa visi, nyai tanpa visi, mbah sak mlakune. Piye meneh dhisik-dhisik yo ngene. Sak mlakune. Iya, sak mlakune itu memang enggak apa-apa, tapi urusannya kedzaliman ini berjalan secara cepat. Paham ya? Kesalehannya tidak cepat. Yo kalah. Nak kalah kita disalahno pangeran, mergo kalah kompetisi. Lho riyen sampean tak ceritani, ini kula cerita ki khas seorang alim, kula cerita. Sahabat riyen saking kuatire setiap saat perang karena kondisi napa? Perang. Niku turu mawon pinggire pedang. Sing sahabat marat-marat iku nak tenggalep nganggur iku gawe panah. Sehingga setiap kali ada instruksi perang dari Nabi itu mereka minimal duwe 20 anak panah karena setiap kali ada kondisi emergensi darurat perang. Ora kok wis melarat terus turu karwane kok nak ngongkon. Perang pas kowe camuk lagi gawe panah. Wong kafir sedhe panah ya kowe lagi gawe karek barek manah. Itu saking hebatnya sahabat. Jadi sahabat itu luar biasa dalam berkompetisi kebaikan luar biasa. Mereka siaga betul. Sebab itu Allah gadah sunnah. Setiap kebaikan disebut di Quran dengan redaksi wasari'u fastabiqu. Wasari'u lan gegancangono sira kabeh. Musyaroah artinya alon-alon asal kelakon apa gegancangan cepet-cepetan. Cepet-cepetan. Fastaku maka berlomba-lombalah. Tidak ada di Quran yang menyuruh beliau betul nanti. Semua bentuk kebaikan dengan si wasari'u fastabiqu fafirru ilallah. Firar melayu nama melaku melayu. Nah kita mboten senengane duwe filosofi alon-alon asal napa? Wah sing dolim buanter. Yo keyok.
masuk adat-adat Bu. Tapi kalau buatan kampanye lebih cepat lebih baik buatan. Enggak pas ngaji ngeten istiqomah mau dari MC mugi-mugi melaku berarti lanjutkan. Wah ya repot banget. Wah bakas pitik dari pro rakyat mereka pitik ekonomi apa? Rakyat. Berarti pun ngaji ini pun lengkap. Lanjutkan lebih cepat lebih baik. Bakas pitik berarti pro apa? Pro rakyat. Wah, yo parah.